dulu kembali. Apa kabar teman-teman anak-anak hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Silakan ketua kelas maju untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Ya teman-teman, bahkan Pak Guru, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Guru mau cek apakah kehadiran anak-anak sekalian. Apakah semua hadir? Hadir. Puji Tuhan, puji syukur ada yang hadir, semua hadir. Oke, terima kasih. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita di hari ini. Tetapi sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, silakan anak-anak boleh berdiri. Kita boleh lakukan gerakan SBT. Silakan teman-teman berdiri dalam SBT. Ya, kita menyanyi lagu Marina menari di atas. Oke, 1, 2, 3. Maria menari di atas menara, menara di atas Maria. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Hari ini kita belajar tentang ya, teks iklan. Kemarin kita sudah belajar, ini kita akan mendalami tentang teks iklan. Ya, sebelum kita mulai, sebelum aku menjelaskan apa tujuan daripada teks iklan, apa yang dimaksud dengan teks iklan, kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks iklan? Ayo. Seperti Apa yang dimaksud dengan teks iklan? adalah pesan yang menawarkan produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media massa. Ya, iklan adalah sebuah produk yang ditawarkan melalui media massa kepada masyarakat. Ya, di sini dalam arti ada menurut teks iklan. Di dalam teks iklan ada beberapa pengertian menurut para pakar. Yang dimaksud dengan teks iklan adalah teks yang berisi informasi atau penawaran kepada khayalak mengenai suatu produk, baik barang maupun jasa. Ya, iklan adalah suatu teks yang berisi tentang informasi. Artinya sesuatu yang kalian mau buat, sesuatu yang kalian mau buat berupa barang atau jasa, kalian bisa produksi dia melalui iklan kepada khayalak atau masyarakat. Ya. Sebelum kalian membuat teks iklan, di dalam sebuah teks iklan dia juga mempunyai struktur dan teks kaidah dalam teks iklan. Di dalam sebuah teks iklan dia mempunyai struktur dan kaidah teks iklan. Yang pertama judul dan positif, kemudian singkat dan komunikatif, kemudian komersial. Ya. Sebelum kalian membuat teks iklan, harus kalian menentukan ciri-ciri tersebut. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan harus menarik. Kemudian Sopan. Kemudian habis. Kemudian sopan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam sebuah iklan dia mempunyai ciri-ciri yang kedua. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khayalak. Kemudian iklan juga dia memiliki syarat-syarat teks iklan. Yang pertama, objektif dan jujur. Kemudian jelas, ya, dan mudah dipahami. Ya, jadi sebelum kalian membuat suatu iklan, harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus jujur, kemudian jelas, kemudian mudah dipahami.
Yang membuat teks iklan itu menggunakan kalimat yang padat dan tepat yang mudah dipahami oleh khayal atau masyarakat. Masing-masing kelompok membuat tugasnya, menentukan temanya, kemudian menjelaskan sesuai pendapat kalian sesuai dengan iklan yang akan kalian lakukan. Kemudian tulislah nama-nama kalian pada lembar jawaban lembar kertas. Kelompok dua wajib menyampaikan hasil membuat iklan. Ya. Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Iya. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang iklan minuman kocar Schweppes. Sesuai dengan hasil keputusan dan kesepakatan kami dari kelompok 2 tentang iklan minuman kocar Schweppes, menggunakan minuman kocar Schweppes dapat membantu saat demam, jaga cairan tubuh, membuat membaca dapat mudah mengingat. Demikian nama-nama kami kelompok 2. 1 Rizal Kasih, 2 Bagus Torey, 3 Menjanus Anari, atau diajarkan. Oke, kita berapa untuk kelompok 2? Ya, anak-anak sekalian, kita akan sama-sama mengumpulkan hasil daripada diskusi kalian tentang bagaimana membuat iklan. Ya, kita bahas dari kelompok 1. Ya, ini kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusi mereka tentang minuman Good day. Good Day. Ya, iklan seperti minuman Good Day berarti itu dinamakan iklan apa? Minuman. Iklan apa? Iklan? Niaga. Ya. Di sini contoh hasil diskusi kelompok dari kami, kelompok 1 tentang minuman Good Day. Yang kami berikan yaitu dari merek kopi, kemasan Good Day, pada contoh iklan atau pada contoh gambar tersebut, gambar yang sudah dilampirkan. Good Day ingin memberikan informasi dari produk yang mereka tawarkan di pasaran. Hari ini juga senada dengan tagline mereka, yaitu karena hidup perlu banyak rasa yang mengindikasikan jika Good Day memiliki beberapa pilihan rasa untuk pelanggannya. Iya, minuman Good Day juga yang memiliki rasa. Dia memiliki rasa. Misalnya rasa apa? Kan di situ kan mereka membuat iklan, mereka yang mempromosikan hasil minuman Good Day. Tapi di situ mereka sudah menyampaikan rasanya, terus mereka menyampaikan hasilnya. Di situ mereka terapkan melalui apa iklan? Iklan ya. Ya, jadi hasil diskusi dari kelompok 1 adalah tentang iklan
Ya, kemudian kita lihat lagi dari hasil dari diskusi dari kelompok 2. Ya, di sini hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, kelompok 4 di sini mereka punya hasil diskusi tentang iklan tentang teh botol. Ya, biasa kalian sudah lihat iklan-iklan tentang teh botol toh? Ya, di sini mereka punya hasil iklan dari minuman teh botol sangat populer di Indonesia, yaitu teh botol. Iklan dari teh botol di atas merupakan salah satu iklan yang memiliki desain yang cukup menarik. Ya, pada iklan ini ada beberapa variasi dari teh botol dan juga gambar dari es batu yang memberikan kesan. Ya, ini mereka punya iklan supaya bisa membuat para pelanggan mereka bisa melihat, membaca, mereka berarti minuman ini enak ya, segar ya, dan mereka ketika kita minum. Ya, itu mereka menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang benar dan menarik pelanggan supaya mereka bisa membeli teh botol. Ya, kemudian kita lihat lagi dari kelompok 3. Ya, di sini kelompok 3 mereka mempunyai hasil diskusi tentang minuman minuman aqua. Ya, aqua adalah salah satu produk minuman air mineral yang sangat terkenal di Indonesia. Ya, memang kita tahu minuman. Ya, sebelum minuman mineral aqua tersebar di Indonesia, mereka sebarkan melalui apa dulu? Melalui media sosial. Ya, media sosial apa lagi? Berita apa lagi? Radio. Ya, radio dan lain-lain. Kenapa air aqua bisa tersebar ada di mana-mana? Karena apa? Karena mereka sudah kirim di berbagai media massa, kemudian di berbagai iklan yang mereka lihat, sehingga pelanggan mereka melihat dan mereka memilih, sehingga minuman aqua sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, di situ mereka punya hasil diskusi bahwa minuman aqua adalah minuman yang sangat terkenal di Indonesia. Ya, kita lihat yang berikut kemudian yang kelompok 2. Ya, oke, kelompok 2. Kelompok 2 mereka punya hasil diskusi tentang minuman Pocari. Ya, ini sesuai dengan hasil kesepakatan kelompok 2. Ya, hasil dari kelompok 2 tentang mereka membuat iklan tentang minuman Pocari. Ya, sesuai dengan hasil keputusan dari kami kelompok 2 tentang iklan minuman Pocari. Ya, minuman Pocari menggunakan minuman Pocari dapat membantu demam, jaga cairan tubuh, membuat remaja dapat mudah bingingan. Ya, artinya sesuai dengan hasil keputusan mereka bahwa minuman Pocari sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia atau kebutuhan masyarakat. Misalnya seperti apa? Menjaga demam. Ya, menjaga demam. Yang kedua apa? Menjaga cairan tubuh. Kemudian membuat pembaca dapat memahaminya. Oh, berarti pasti ada yang melihat iklan tersebut. Oh, berasa beli minuman ini saja. Karena supaya apa yang saya sudah baca, saya bisa ingat kembali. Kemudian, saya mungkin kekurangan dalam kekurangan cairan ini. Saya mungkin masa kerja selalu menyebabkan segala macam. Bisa saya bisa minuman ini supaya menjaga cairan tubuh. Kemudian, saya suka demam. Berarti saya minum ini supaya jangan saya terlalu demam. Ya, itu hasil daripada kelompok 2. Ya,
Kemudian dari hasil yang kalian buat di sini adalah hasil yang kalian buat di sini adalah termasuk dalam iklan apa? Iklan niaga. Ini juga termasuk dalam iklan layanan masyarakat. Ini juga termasuk dalam iklan layanan masyarakat. Ini juga termasuk dalam iklan niaga. Karena iklan niaga dan iklan masyarakat itu sangat berhubungan. Bisa kalian bedakan mana yang dimaksud dengan iklan niaga, mana yang dimaksud dengan iklan layanan masyarakat, terus mana yang dimaksud dengan iklan baris, kemudian mana yang dimaksud dengan iklan apa? Iklan apa tadi ada empat. Masyarakat. Iklan apa? Iklan baris, kemudian iklan apa lagi? Iklan keluarga. Iklan pengumuman. Iklan pengumuman seperti kalian menyampaikan informasi. Kalau kalian tidak menyampaikan informasi, bisa kalian menyampaikan melalui iklan. Bisa menyampaikan melalui media massa. Bisa kalian menyampaikan melalui TV. Bisa kalian menyampaikan melalui radio. Itu yang dinamakan iklan pengumuman. Kemudian di situ juga ada iklan baris. Misalnya seperti membutuhkan karyawan pada sebuah restoran, atau membutuhkan karyawan pada sebuah kafe, atau membutuhkan karyawan pada sebuah toko, atau pada sebuah warung, hotel. Kemudian apa lagi? Indomaret. Ya. Ketika kalian membutuhkan karyawan untuk bekerja di kalian punya restoran, kalian buat iklan baris. Itu yang dinamakan iklan baris. Tetapi kalau iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan layanan masyarakat atau layanan umum untuk semua orang. Misalnya seperti rokok, seperti kebakaran. Ya. Kenapa mereka menaikkan iklan rokok? Karena di situ banyak pelanggan yang merokok, tapi mereka tidak melihat efek dari rokok. Jadi di situ kalian bisa mengambil iklan tersebut bahwa merokok dapat menyebabkan penyakit atau kanker serangan jantung. Ya, itu untuk melayani masyarakat supaya ketika masyarakat melihat, membaca, mereka bisa memahami dan mereka bisa melaksanakan dengan mereka. Contohnya kalau saya dulu merokok, kalau merokok, terus ketika iklan itu perlu ikuti, berarti iklan ini sangat berfungsi, bisa berhenti merokok. Terus kemudian iklan seperti apa? Contohnya seperti apa? Selain merokok, iklan masyarakat, contohnya seperti apa lagi? Minuman. Ya, seperti minuman. Contohnya minuman apa? Ya, minuman alkohol. Ya, tetes dan lain-lain. Ya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita juga membutuhkan minuman alkohol. Kita punya tubuh ini juga butuh alkohol baru bisa bergerak. Bukan berarti minuman alkohol untuk kita membuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Ya. Ketika mungkin kita kerja capai harus dan lalai dan sebagainya, pasti kalau kita membuat untuk meninggalkan kita punya meninggalkan kita punya tubuh, mengembalikan kita punya kekuatan atau memulihkan kita punya kekuatan itu kembali menjadi sempurna. Ya, dari hasil diskusi kalian ini semua sudah benar, semua sudah baik. Ini kalian semua termasuk dalam pembuatan iklan sebagai iklan niaga.
Di sini juga ada iklan, di sini juga ada informasi dalam iklan layanan masyarakat. Karena di sini juga iklan layanan minuman, ada minuman Coca Sweet, ada minuman teh botol, kemudian ada minuman apa lagi? Aqua, Good day. Good Day, apa lagi? Minuman botol. Ya, minuman botol. Ya, itu juga termasuk dalam minuman. Ya, oke, jadi pertemuan kita sampai di sini. Jadi kalian ingat, sebelum kalian terjun ke dunia lapangan, sebelum kalian membuat iklan, kalian harus ingat langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian menentukan tema. Kemudian yang kedua, Bahan. ya menyediakan alat dan bahan. Kemudian yang ketiga, ya menyusun kerangka. Kemudian yang keempat, ya mengembangkan kerangka. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Risalah mulai. Terima kasih Bapak Guru. Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat pulang ke rumah masing-masing. Niat pulang dulu ke rumah. Ini dulu sana sini. Ya. Ingat pelajaran yang kita belajar hari ini. Semoga jadi bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang. Siap, Guru.